Saya adalah Hadinda, berusia 28 tahun. 3 hari yang lalu, orang tua saya mengirim pesan singkat agar saya tidak datang ke acara gala ulang tahun pernikahan ke-35 mereka. Acara itu hanya untuk tamu elit di dermaga pribadi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Ibu menulis kata-katanya dengan tajam dan final, seperti menutup transaksi yang buruk. Kamu hanya akan membuat semua orang merasa tidak nyaman, tulisnya. Jadi, saya menghabiskan malam itu sendirian di apartemen studio kecil saya di Jakarta Barat, memperhatikan orang-orang asing merayakan sesuatu melalui jendela saya, sementara keluarga saya bersulang sampahnya di atas kapal pesiar mewah yang terang benderang tanpa saya. Tepat pada saat acara gala itu mencapai puncaknya, telepon saya berdering. Kakak laki-laki saya, Bimo, suaranya gemetar. "Adinda, apa yang telah kamu lakukan? Ibu dan ayah baru saja melihat sesuatu, dan mereka tidak baik-baik saja. Semuanya berantakan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Sesuatu yang dia bicarakan adalah berita yang meledak saat itu juga. Perusahaan saya, Arus Data, baru saja diluncurkan dengan penilaian surat minat investasi yang sangat besar, menjadikan saya salah satu wanita termuda di bidang teknologi maritim yang meraih kesuksesan besar. Namun kejutan sebenarnya adalah apa yang menyertainya. Bukti bahwa kakak laki-laki saya telah mencoba mencuri hasil kerja saya. Sebelum saya memberitahu Anda apa yang terjadi malam itu, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan jika cerita ini menyentuh hati Anda. Untuk memahami mengapa mereka mengirimi saya pesan agar tidak datang malam itu, saya harus membawa Anda kembali ke awal. Kami bukan sekedar kaya. Kami adalah keluarga konglomerat lama di Jakarta. Jenis keluarga di mana nama Wicaksono masih bisa membuka pintu di klub kapal pesiar manapun tanpa perlu bertanya. Perusahaan pialang keluarga kami telah membeli, menjual, dan menyewakan kapal pesiar mewah selama 50 tahun. Itu bukan sekedar bisnis. Itu adalah merek, reputasi, warisan yang dibangun di atas geladak kayu jati yang dipoles dan kontrak tulisan tangan dengan orang-orang yang memiliki pulau pribadi. Kantor dermaga kami memiliki nama keluarga dalam baja tahan karat di atas pintu masuk. Dan setiap peluncuran kapal di musim panas terasa seperti penobatan. Bimo adalah anak emas, 6 tahun lebih tua dari saya. Dia tumbuh dengan mengetahui persis garpu mana yang harus digunakan pada jamuan makan malam amal dan bagaimana membuat ruangan penuh. Manajer investasi merasa seolah-olah mereka adalah orang terpenting di sana. Dia mengenakan kemeja linen seperti baju besi dan mengingat setiap nama anak klien. Sejak dia berusia 16 tahun, ayah membawanya ke pameran kapal di Singapura dan Monaco. Ibu memperkenalkannya kepada semua orang sebagai masa depan perusahaan. Pada saat dia berusia 25 tahun, dia sudah menjalankan pertemuan klien, sementara saya masih sibuk memahami aljabar linier. Bimo tidak hanya mewarisi peran itu, dia memang dibentuk untuk itu. Pesona yang mudah, senyum sempurna, jenis orang yang bisa menutup kesepakatan senilai 300 miliar rupiah saat makan siang, dan membuatnya tampak seperti sebuah bantuan. Saya berbeda. Saya lebih suka kode pemrograman daripada jamuan koktail. Saya menghabiskan waktu di laboratorium di ITB daripada di atas air. Ketika saya diterima, ibu tersenyum untuk foto-foto, tetapi memberitahu temannya bahwa itu hanyalah sebuah fase. Dia bilang saya akan bosan dan kembali ke sesuatu yang berguna, sesuatu yang sesuai dengan citra keluarga. Ayah mengangguk setuju. Mereka tidak datang ke wisuda saya. Ada peluncuran kapal pesiar akhir pekan itu. Bimo sedang mempresentasikan daftar aset baru kami kepada sekelompok pembeli dari Eropa. Networking adalah segalanya, sayang, jelas ibu melalui telepon. Kamu mengerti, kan? Saya mengerti. Saya mengerti ketika makan malam keluarga berubah menjadi sesi strategi tentang penjualan kuartalan, dan saya duduk diam sementara mereka mendiskusikan desain lambung kapal dan ego klien.
Saya mengerti ketika ayah memperkenalkan Bimo kepada Mitra sebagai generasi penerus dan memperkenalkan saya sebagai putri kami yang hobi komputer. Saya mengerti ketika kartu ucapan hari raya tiba dengan foto Bimo di geladak kapal pesiar baru dan nama saya hanya menjadi catatan kaki. Dalam keluarga kami, nilai diukur dari seberapa baik Anda melayani warisan keluarga. Jika Anda memperkuat merek, Anda dianggap penting. Jika Anda mengancam citra, bahkan dengan menjadi terlalu pendiam, terlalu fokus, atau terlalu berbeda, Anda menjadi masalah yang harus dikelola. Bimo memperkuatnya. Saya tidak. Jadi, saya membangun sesuatu milik saya sendiri. Perusahaan itu adalah segalanya bagi mereka. Perusahaan itu telah selamat dari resesi, krisis moneter, bahkan kebakaran yang menghancurkan setengah dermaga pada tahun 90-an. Ayah telah menghabiskan hidupnya untuk menjaganya tetap bertahan. Ibu menghabiskan hidupnya untuk memastikan perusahaan itu terlihat bagus dari luar. Mereka membicarakannya seperti makhluk hidup, sesuatu yang perlu diberi makan, dilindungi, dan dipoles. Bimo adalah penjaga yang sempurna. Dia tahu nama setiap broker besar di Asia Tenggara, bisa mengenali jam tangan Rolex palsu dari seberang ruangan, dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengingatkan orang bahwa Wicaksono Yachts telah ada jauh sebelum kebanyakan dari mereka lahir. Saya mencoba menyesuaikan diri pada awalnya. Saya pergi ke pameran kapal pesiar ketika saya pulang dari kuliah. Saya berdiri di latar belakang sementara Bimo mendekati kerumunan, tersenyum ketika klien bertanya tentang saya. "Oh, Adinda sedang sekolah," ibu akan berkata dengan suara ringan tapi ada nada lain di dalamnya. Dia sangat cerdas, tapi begitulah anak-anak sekarang. Implikasinya jelas. Kecerdasan saya tidak berarti kecuali jika itu melayani perusahaan. Suatu musim panas, saya menawarkan diri untuk membantu mengelola situs web. Situs perusahaan terjebak di awal tahun 2000-an. Lambat, foto-foto buruk, tanpa fungsi pencarian. Saya menghabiskan seminggu membangunnya kembali di kamar kos saya. Ketika saya menunjukkan prototipnya kepada ibu, dia melihatnya selama 10 detik dan berkata, "Kami punya orang untuk itu, sayang. Jangan buang waktumu." Bimo tertawa dan menambahkan, "Kami butuh kamu di pesta peluncuran, bukan di depan komputer." Itulah polanya. Setiap kali saya mencoba memberikan kontribusi nyata, itu diabaikan. Setiap kali saya datang ke sebuah acara, saya diberitahu bahwa saya terlalu pendiam. Setiap kali saya berbicara tentang kelas saya, percakapan beralih kembali ke daftar aset berikutnya atau pembeli berikutnya. Saya berhenti mencoba menjelaskan. Saya berhenti datang ke makan malam di mana saya tahu saya hanya akan menjadi pelengkap. Saya berhenti berpura-pura bahwa warisan keluarga itu adalah milik saya untuk dijaga. Sebaliknya, saya mulai membangun sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Sesuatu yang tidak butuh persetujuan mereka. Sesuatu yang ada karena saya, bukan terlepas dari saya. Kesenjangan di antara kami tumbuh secara diam-diam. Bimo naik lebih tinggi. Saya masuk lebih dalam ke kode pemrograman. Ibu terus memperbarui album foto keluarga dengan kesuksesan Bimo. Ayah menjaga pembukuan tetap seimbang, dan saya tetap menunduk, meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak masalah. Tapi itu masalah. Setiap kali saya melihat foto keluarga di atas kapal pesiar tanpa saya, itu terasa sedikit lebih menyakitkan. Setiap kali ibu mengucapkan kata warisan, seolah-olah itu adalah satu-satunya kata yang penting, rasanya seperti pintu yang tertutup. Setiap kali Bimo dipuji karena menjadi sempurna, saya merasa semakin kecil. Pada akhirnya, saya menyadari kebenaran yang telah mereka ajarkan kepada saya selama ini. Dalam keluarga kami, nilai diukur dari seberapa baik Anda melayani warisan keluarga. Dan saya telah berhenti melayaninya. Jadi, saya membangun sesuatu milik saya sendiri. Semuanya mulai bergeser pada musim semi 3 tahun yang lalu. Saya berusia 25 tahun,
masih menumpang di sofa teman dekat kampus ITB, sementara saya mencurahkan setiap jam luang ke laptop saya. Kode itu menjadi sesuatu yang nyata. Sebuah sistem yang bisa melihat foto interior kapal pesiar, log mesin, dan riwayat pasar, lalu memberikan penilaian harga yang lebih akurat daripada penilai manusia manapun yang pernah saya temui. Saya menamakannya arus data. Saya belum memberitahu siapapun di keluarga. Saya mulai melindunginya dengan cara saya sendiri. Drive terpisah, cadangan terenkripsi, catatan bertanda waktu di repositori pribadi. Saya tidak paranoid. Saya hanya berhati-hati. Ibu menelpon pada Selasa sore. Saya sedang mendebak model data ketika namanya muncul di layar saya. Saya menjawab, "Adinda, kita perlu bicara tentang perusahaan," katanya dengan nada yang sama seperti saat klien ragu-ragu dalam sebuah kesepakatan. Kami kehilangan posisi di mata investor. Mereka ingin inovasi. Mereka ingin melihat bahwa kita masih pemimpin pasar. Bimo berada di bawah tekanan besar untuk menjaga citra kita tetap utuh. Keluargamu butuh kamu untuk membantu. Dia tidak bertanya tentang hidup saya atau pekerjaan saya. Dia tidak mengucapkan selamat atas apapun yang telah saya lakukan. Dia hanya memaparkan masalahnya. Reputasi pialang itu menurun. Pesaing baru lebih mencolok. Klien lama mulai bertanya-tanya. Mereka ingin sesuatu yang baru untuk dibicarakan, katanya. Sesuatu yang membuktikan kita lebih maju. Kamu mengerti teknologi. Kamu bisa membantu Bimo mempresentasikannya dengan benar. Saya mendengar maksud tersiratnya. Mereka tidak butuh saya untuk membangun apapun. Mereka butuh saya untuk membuat perusahaan terlihat modern, hanya sebagai pajangan, sebagai bahan pembicaraan. Saya merasakan tarikan lama itu, kata keluarga, dan rasa bersalah yang menyertainya. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak berbahaya. Hanya beberapa percakapan, penjelasan dasar, tidak ada yang menyentuh apa yang sebenarnya saya kerjakan. Oke, kata saya akan bantu. Bimo mengirimi saya pesan keesokan paginya. Ini sangat berarti. Datanglah ke dermaga hari Sabtu. Kita akan membahasnya. Saya berkendara ke sana. Kantor itu berbau garam dan pernis segar. Bimo memeluk saya ketika saya masuk. Cepat, profesional, jenis pelukan yang dia berikan kepada klien. Dia membawa saya ke ruang konferensi dengan meja panjang dan jendela yang menghadap ke dermaga. Kapal pesiar bergoyang di tempat berlabuhnya. Lambung putih berkilau di bawah sinar matahari. Dia duduk di depan saya, buku catatan kulit terbuka. Beritahu saya bagaimana hal-hal ini bekerja, katanya. Penetapan harga, analisisnya. Saya menyimpannya di tingkat permukaan. Saya berbicara tentang bagaimana data dari foto dapat mendeteksi keausan pada lapisan kapal. Bagaimana tren pasar dapat memprediksi depresiasi. Bagaimana algoritma dapat membandingkan kapal serupa di berbagai wilayah. Saya menunjukkan kepadanya contoh output di laptop saya. Angka-angka, bagan, tidak ada yang bersifat rahasia. Tidak ada kode, tidak ada back-end, hanya konsep. Dia mencondongkan tubuh ke depan, matanya cerah. Ini sempurna, investor akan menyukainya. Dia mencatat dengan antusias. Saya menyadari dia menuliskan frasa yang belum saya ucapkan dengan keras sebelumnya. Lapisan penilaian berulir, sebuah istilah yang saya gunakan dalam catatan pribadi saya. Saya mengabaikannya, mungkin hanya kebetulan. 2 minggu kemudian, dia menelpon. Saya butuh kamu di pertemuan presentasi. Duduk saja di belakang. Bersiaplah jika mereka mengajukan pertanyaan. Saya pergi. Ruangan itu penuh dengan orang-orang kaya Jakarta, setelan jas mahal, jam tangan mewah, orang-orang yang membeli kapal pesiar seperti orang lain membeli mobil. Bimo berdiri di ujung meja, mengeklik slide presentasi. Wicaksono Yaks memimpin industri dalam penilaian berbasis data, katanya.
Kami menggunakan analitik canggih untuk memberikan harga real-time dan akurat yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Slide itu memiliki kerangka kerja saya, terminologi saya, bagan sampel saya. Dibersihkan tetapi dapat dikenali. Seorang investor mengangkat tangan. Siapa yang mengembangkan ini? Bimo tersenyum mulus. Adik saya, Adinda, telah membantu di sisi teknis. Membantu? Kata itu mendarat seperti tamparan. Setelah pertemuan, dia mengantar saya ke pintu. Itu berjalan lancar, katanya. Terima kasih sudah ada di sini. Dia menyerahkan sebuah map kepada saya. NDA standar, jelasnya. Untuk melindungi bisnis keluarga. Mencakup segala hal yang berhubungan dengan Wicaksono Yachts. Kamu mengerti kan? Saya membolak-baliknya. Kerahasiaan pada semua informasi hak milik. Ini melindungiku juga, tanya saya. Tentu saja, katanya. Kita keluarga. Kita saling menjaga. Saya menandatanganinya karena pada saat itu, saya masih percaya bahwa kata keluarga berarti perlindungan. Beberapa bulan berikutnya, terasa seperti berjalan di atas tali. Bimo terus meminta lebih banyak. Bisa tolong jalankan angka untuk daftar aset ini? Bisa jelaskan bagaimana model ini menangani depresiasi? Saya memberinya output. Ringkasan, tidak pernah sumbernya. Tidak pernah inti dari program itu. Dia terus menggunakannya. Di pameran kapal di Bali, dia mempresentasikan slide dengan frasa yang persis seperti milik saya. Catatan penilaian berulir. Kata demi kata dari catatan saya. Penonton bertepuk tangan. Dia berterima kasih kepada tim, tetapi tidak pernah menyebut nama saya. Saya mulai merasakan keraguan muncul. Mengapa dia butuh begitu banyak? Mengapa slide itu sangat mirip dengan hasil kerja saya? Tapi saya menepisnya. Mereka sedang putus asa, pikir saya. Perusahaan kehilangan muka di depan investor. Mereka hanya butuh cukup banyak hal agar terlihat seperti masih memimpin. Setelah reputasi aman, ini akan berhenti. Itulah yang terus saya katakan pada diri sendiri. Keraguan itu menjadi lebih sunyi, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan kemudian, permintaan itu berubah menjadi tuntutan. Bimo menelpon saya pada suatu Kamis malam. Saya sedang di dapur apartemen sewaan saya, memanaskan makanan sisa ketika ponsel saya bergetar. Adinda, kami butuh sistem lengkapnya, katanya. Tanpa sapaan, tanpa basa-basi. Investor mulai menarik diri. Kami harus mengintegrasikan modelmu ke dalam perusahaan. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan posisi kita. Saya meletakkan piring. Model saya? Ya, katanya. Alat penilaian yang sedang kamu kerjakan. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita lebih maju. Kamu sudah menandatangani NDA. Segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis adalah milik kami. Saya merasa udara meninggalkan ruangan. Ini bukan pekerjaan Wicaksono. Ini proyek pribadi saya. Dia tertawa, tapi tidak ada humor di dalamnya. Kamu berkonsultasi untuk kami. Kamu menggunakan waktu kami, sumber daya kami. Ini adalah konflik kepentingan jika kamu menyimpannya secara terpisah. Ibu setuju, kami butuh itu sekarang. Saya katakan tidak. Keesokan harinya, ibu menelpon. Suaranya sedingin es. Adinda, kakakmu benar. Kamu menandatangani perjanjian. Kamu memiliki kewajiban hukum terhadap bisnis keluarga. Jangan mempersulit ini. Saya menjelaskan lagi. NDA itu mencakup informasi hak milik Wicaksono. Itu tidak mencakup pekerjaan independen saya. Saya telah membangun ini sebelum saya berkonsultasi dengan mereka. Ibu memotong pembicaraan saya. Jangan berlagak seperti pengacara di depan saya. Keluarga tidak menuntut keluarga. Berikan Bimo kodenya dan kita bisa lanjut. Saya katakan tidak lagi.
Bimo muncul di apartemen saya 2 hari kemudian. Dia tidak mengetuk pintu. Dia menggunakan kunci yang masih disimpan ibu sejak saya kuliah. Dia berjalan dengan sepatu mahalnya, berbunyi klik di atas ubin, dan duduk di sofa seolah dia pemilik tempat itu. Kami butuh sistem lengkapnya, dia mengulangi. Bukan ringkasan, bukan output, tapi kode, model, semuanya. Saya berdiri di dekat meja dapur. Tidak, wajahnya mengeras. Kamu egois. Perusahaan sedang berjuang. Klien pergi. Investor ingin melihat inovasi. Jika kita tidak memberikannya, kita kehilangan segalanya yang telah dibangun. Ayah, apa kamu mau itu membebani hati nuranimu? Saya menatapnya. Ini adalah hasil kerja saya. Dia mencondongkan tubuh. Ini adalah pekerjaan keluarga sekarang. Kamu menandatangani NDA. Jika kamu tidak menyerahkannya, kami harus mengambil tindakan hukum, konflik kepentingan, pelanggaran kewajiban. Kamu tahu bagaimana ini akan terlihat. Ancaman itu menggantung di sana. Tindakan hukum dari kakak laki-laki saya sendiri. Saya menekan tombol rekam di ponsel di saku saya. Di Indonesia, bukti rekaman bisa sangat krusial. Dia terus berbicara. Kamu lebih mementingkan proyek sampingan kecilmu daripada warisan keluarga. Ibu benar. Kamu membuat ini sulit bagi semua orang. Berikan saja kodenya. Kita bisa mengintegrasikannya. Taruh namamu di suatu tempat di sana jika itu membuatmu merasa lebih baik. Tapi kami membutuhkannya. Saya tidak menanggapi. Saya membiarkan dia bicara. Setiap kata terekam. Ketika dia selesai, dia berdiri. Pikirkan baik-baik. Jangan buat kami melakukannya dengan cara yang kasar. Dia pergi. Pintu tertutup pelan. Saya duduk dan mendengarkan rekaman audio itu. Suaranya tenang pada awalnya, lalu tajam. Ancaman itu memutarbalikan fakta agar saya menjadi masalahnya. Kamu egois. Kamu lebih mementingkan proyek sampinganmu daripada warisan keluarga. Ini bukan tentang menyelamatkan perusahaan. Ini tentang kontrol. Setelah itu, penghapusan saya dilakukan secara sistematis. Email dari perusahaan berhenti menyertakan saya dalam tembusan. Bahkan pembaruan keluarga, pengingat ulang tahun, rencana liburan, lenyap dari kotak masuk saya. Di media sosial, foto-foto acara kapal pesiar diunggah tanpa tag nama saya. Nama saya menghilang dari keterangan foto. Dari slide warisan keluarga yang digunakan Bimo dalam presentasi, bagian tentang generasi penerus hanya menunjukkan dia. Foto saya, nama saya, hilang. Ibu menelpon seminggu kemudian. Adinda, katanya, suaranya halus tapi tajam. Saya tahu kamu kecewa, tapi kamu harus mengerti. Kamu membuat orang merasa tidak nyaman. Energimu terlalu berat. Klien bisa merasakannya. Lebih baik jika kamu menjauh untuk saat ini, demi kebaikan semua orang. Saya tidak mendebat. Saya hanya mendengarkan. Dia melanjutkan. Tamu-tamu elit mengharapkan suasana tertentu, positif, ceria. Kamu tidak cocok dengan itu saat ini. Ini bukan masalah pribadi, ini bisnis. Saya menutup telepon. Kesadaran itu muncul perlahan. Ini bukan kemarahan, ini bukan kekecewaan, ini disengaja. Mereka telah mengubah saya menjadi masalah, sehingga mereka bisa membenarkan tindakan mendepak saya. Tidak ada lagi undangan, tidak ada lagi penyebutan nama, tidak ada lagi tempat di meja makan. Itu bersih, efisien, dan itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun. Seiring berjalannya waktu, saya terus maju sendiri. Saya berhenti menjawab pesan singkat sesekali dari Bimo yang menanyakan pembaruan. Saya berhenti menjelaskan diri saya sendiri. Sebaliknya, saya bekerja 2 kali lipat untuk arus data. Fase beta dimulai secara diam-diam.
Saya bermitra dengan 2 agen kapal pesiar menengah di Jakarta dan Bali. Mereka memberi saya daftar aset nyata, foto, log pemeliharaan, dan riwayat penjualan. Model saya belajar dengan cepat. Penilaian keluar dalam hitungan menit, akurat dalam rentan 5% dari harga jual akhir. Agen-agen itu terkesan. Mereka mulai menggunakannya untuk penetapan harga internal, lalu secara diam-diam untuk laporan klien. Kabar menyebar di dunia kapal pesiar. Tidak secara berisik, orang-orang ini tidak berteriak tentang alat kerja, tetapi cukup bagi lebih banyak agen untuk menghubungi saya. Menjelang akhir tahun, saya mendapat surat minat investasi dari grup nasional. Mereka menginginkan hak eksklusif untuk jaringan mereka. Penilaian yang terlampir dalam surat itu lebih tinggi dari yang saya duga. Cukup tinggi untuk menjadi berita utama jika dipublikasikan. Saya mulai berbicara dengan beberapa orang. Percakapan tenang dengan pengacara yang ahli dalam hak kekayaan intelektual teknologi, mantan dosen yang bisa memverifikasi garis waktu pengembangan, dan seorang sepupu jauh yang pernah melihat salah satu slide presentasi BIMO dan menyimpan salinannya. Saya belum memberitahu mereka segalanya. Saya hanya mengumpulkan apa yang saya butuhkan untuk memastikan kebenaran bisa berdiri sendiri. Malam gala peringatan 35 tahun itu tiba. Saya tetap di studio saya. Ruangan itu gelap kecuali cahaya dari laptop saya. Saya membuka Instagram. Cerita-cerita sudah mulai bermunculan. Akun BIMO yang pertama. Dermaga itu diterangi seperti set film. Lampu putih melilit setiap tiang. Sebuah kuartet musik gesek bermain di dok utama. Tamu-tamu elit dalam pakaian formal dan gaun malam memegang gelas sampanye, tertawa, bersulang. Ibu dengan gaun perak, ayah dengan tuxedo bersalaman dengan pria-pria pemilik armada kapal. BIMO di tengah, bersinar, mengangkat gelasnya ke kamera. Keterangannya, merayakan 35 tahun cinta dan warisan. Tidak ada penyebutan tentang saya. Tidak ada kursi kosong. Hanya ketidakhadiran. Saya menggulir terus. Lebih banyak cerita. Lebih banyak bersulang. Lebih banyak foto kapal pesiar yang mereka sewa untuk malam itu. Kapal yang sama yang didaftarkan ayah untuk dijual tahun lalu. Para tamu tampak bahagia. Tidak tersentuh. Kemudian, notifikasi muncul. Peringatan berita ekonomi utama. Artikel itu terbit tepat pada saat gala mencapai puncaknya. Pendiri teknologi maritim menuduh kakak laki-lakinya mencuri hak kekayaan intelektual di pialang keluarga. Judulnya klinis, isinya tidak. Mereka memiliki segalanya. Pendaftaran paten yang bertanggal berbulan-bulan sebelum konsultasi pertama saya. Catatan bertanda waktu yang menunjukkan pengembangan independen dari Wicaksono Yachts. Slide presentasi yang dikirim BIMO kepada investor, disandingkan berdampingan dengan model awal saya. Sepupu saya, Nolan, telah memberikannya secara anonim. Dia sempat ditawari investasi, tetapi menolak, namun menyimpan filenya. Dr. Hendra, mantan pembimbing saya di ITB, telah memberikan pernyataan yang memverifikasi keaslian dan garis waktu. Teknologi ini dikembangkan sepenuhnya oleh Adinda, selama penelitian independennya, tulisnya. Klaim lain tidak didukung bukti. Artikel itu mengutip NDA, menjelaskan mengapa itu tidak mencakup proyek pribadi saya. Artikel itu mengutip slide presentasi BIMO. Artikel itu mengutip email di mana dia meminta lebih dari sekedar konsep dasar. Semuanya kedap udara. Dalam hitungan menit, dunia maritim heboh. Situs perdagangan memuat berita itu. Pendiri muda melawan perusahaan keluarga dalam sengketa teknologi penilaian. Forum-forum menyala. Broker yang pernah melihat presentasi BIMO mulai menghubungkan titik-titik tersebut. Saya menyegarkan halaman. Komentar membanjiri. Inilah mengapa Anda harus mendokumentasikan segalanya. Pengkhianatan bisnis keluarga yang luar biasa. Wicaksono baru saja kehilangan kredibilitas. Ponsel saya tetap diam selama tepat 3 menit. Lalu mulailah notifikasi, pesan, email, nomor-nomor yang tidak saya kenal. Jurnalis, teman lama,
orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak saya ajak bicara. Saya tidak menjawab satu pun dari mereka. Saya hanya melihat cerita-cerita dari gala itu terus berlanjut. Sampanye, tawa, bersulang. Mereka belum melihatnya, tetapi mereka akan segera melihatnya. Panggilan mulai masuk hampir seketika. Ponsel saya bergetar di meja kopi seolah mencoba melarikan diri. Pertama Bimo. Saya membiarkannya berdering. Lalu ibu. Lalu nomor-nomor yang tidak saya kenal. Saya mematikan nada dering dan melihat layar menyala berulang kali. Ketika saya akhirnya menjawab panggilan Bimo, suaranya parau. "Adinda, apa yang telah kamu lakukan?" katanya. "Kamu memasukkan segalanya ke dalam artikel itu. Kamu tidak tahu kerusakannya. Investor menelpon. Mereka menarik kesepakatan. Dewan direksi sudah menjadwalkan rapat darurat. Kamu harus memperbaiki ini." Saya tetap diam. Dia terus bicara. "Kami bisa menuntutmu. Pencemaran nama baik, pelanggaran NDA. Kamu melanggar perjanjian. Kamu pikir kamu terlindungi? Tidak." Saya menutup telepon. Ibu menelpon berikutnya. Nadanya penuh kemarahan yang terkendali. "Adinda, ini tidak bisa dimaafkan. Kamu mempermalukan keluarga, perusahaan. Ayahmu sangat terpukul. Kamu harus menarik kembali cerita itu sekarang sebelum terlambat." Saya tidak menanggapi. Saya membiarkan dia bicara. Lalu, saya mengakhiri panggilan. Keesokan paginya, dampaknya menjadi publik. Publikasi industri menjalankan berita lanjutan. Wicaksono Yachts menghadapi eksodus klien besar setelah tuduhan pencurian intelektual. Broker yang sedang bernegosiasi untuk penyewaan mulai membatalkan kontrak. Satu kesepakatan saja bernilai 15 miliar rupiah dalam komisi. Grup lain menarik daftar armada senilai 300 miliar rupiah. Angka-angka itu bertambah dengan cepat. Ratusan miliar hilang dalam hitungan hari. Dewan direksi bergerak cepat. Mereka mengeluarkan pernyataan. Wicaksono Yachts menanggapi tuduhan ini dengan serius. Investigasi independen telah diluncurkan. CEO Bimo Wicaksono telah dibebas tugaskan sementara menunggu peninjauan. Bimo mengirimi saya pesan sore itu. "Kamu senang sekarang Dewan men-skor saya. Mereka bicara tentang pemecatan. Ini semua gara-gara kamu." Saya tidak membalas. Selama beberapa minggu berikutnya, investigasi terungkap. Pengacara mewawancarai staf, meninjau email, memeriksa slide presentasi. Salinan slide dari Nolan adalah kuncinya. Perbandingan berdampingan dengan model asli saya. Garis waktunya jelas. Pekerjaan saya ada lebih dulu. Laporan akhir dewan itu tenang, tetapi menghancurkan. Mereka menemukan bukti yang cukup tentang penggunaan hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang tidak semestinya. Bimo mengundurkan diri sebelum mereka sempat memecatnya. Pengumumannya singkat. Bimo Wicaksono telah mengundurkan diri untuk mengejar peluang lain. Perusahaan tetap berkomitmen pada integritas. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyebutan tentang saya. Lalu ayah menelpon. Sudah larut malam. Saya sedang di tempat tidur menatap langit-langit ketika namanya muncul di layar. Saya menjawab pada dering kelima. "Adinda," katanya. Suaranya terdengar lebih tua, lelah. "Kita perlu bicara." Saya menunggu. "Ayah tahu," katanya. "Ayah tahu ada yang tidak beres dengan presentasi Bimo. Ayah curiga itu adalah hasil kerjamu." Saya tidak mengatakan apa-apa. Hening. "Ayah takut," lanjutnya. "Takut akan apa yang akan terjadi pada perusahaan, pada ibumu, pada Bimo. Ayah pikir jika kita bisa melewati kuartal ini saja, semuanya akan baik-baik saja. Ayah meyakinkan diri sendiri bahwa kamu akan mengerti, bahwa kamu akan baik-baik saja." Saya tidak berbicara. "Ayah salah," katanya. "Ayah membiarkanmu didepak. Ayah membiarkan mereka tidak mengundangmu kemanapun.
Ayah telah mengecewakanmu. Ayah minta maaf." Kata-kata itu menggantung di sana. "Permintaan maaf tidak mengubah apapun," kata saya pelan. "Ayah tahu," jawabnya. "Tapi ayah perlu mengucapkannya. Jika kamu pernah ingin bicara, ayah ada di sini." Saya menutup telepon. Itulah terakhir kalinya saya mendengar suaranya. Saya memeriksa kontak saya, memblokir setiap nomor. Bimo, ibu, ayah, bahkan kerabat jauh yang mungkin menyampaikan pesan. Saya menghapus email, berhenti mengikuti akun, keluar dari grup obrolan keluarga yang sudah berbulan-bulan tidak saya ikuti. Bagaimanapun, saya tidak melakukannya karena marah. Saya melakukannya karena kejelasan. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada rekonsiliasi sebagian. Tidak ada kita bisa bicarakan ini. Saya memutuskan hubungan sepenuhnya. Tidak ada pertemuan, tidak ada panggilan, tidak ada jawaban. Keheningan itu bersifat final. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, itu terasa seperti kebebasan. 1 tahun kemudian, melihat ke belakang dari apartemen baru saya di kawasan pusat bisnis Jakarta, arus data telah berkembang melampaui apa yang saya bayangkan. Surat minat investasi itu berubah menjadi kemitraan penuh dengan konsorsium kapal pesiar nasional. Mereka meluncurkan platform tersebut di seluruh jaringan mereka, dari Jakarta hingga Labuan Bajo. Penilaian yang biasanya memakan waktu berhari-hari, sekarang terjadi dalam hitungan detik. Klien menyukainya, broker mempercayainya. Pendapatan mencapai angka puluhan miliar di kuartal pertama. Saya mempekerjakan tim, insinyur, tenaga penjualan, seorang direktur keuangan yang benar-benar mengerti teknologi. Kami pindah ke kantor di daerah Sudirman. Papan tulis di setiap dinding. Tidak ada hierarki, hanya pekerjaan yang berarti. Saya berdiri di depan jendela menghadap kota. Jendela besar, lantai kayu, tidak mewah, tapi milik saya. Tidak ada foto keluarga di dinding. Tidak ada plakat warisan. Hanya salinan perjanjian kemitraan yang dibingkai dan foto dari pertemuan tim pertama saya. KTT Wanita dalam Bisnis diadakan pada bulan Februari. 1.200 peserta di sebuah pusat konvensi di Jakarta. Saya adalah pembicara utama. Di belakang panggung, tangan saya gemetar. MC mengumumkan nama saya. Tepuk tangan riuh. Saya berjalan keluar di bawah lampu terang, hanya melihat siluet di kegelapan. Selama bertahun-tahun, saya diberitahu bahwa saya membuat orang tidak nyaman, kata saya. Saya dianggap terlalu pendiam, terlalu fokus, tidak tepat untuk citra keluarga. Ketika mereka mencoba mengambil hasil kerja saya punya pilihan, tetap diam atau menyuarakan kebenaran saya. Seluruh ruangan mendengarkan. Saya kehilangan keluarga lama saya, kata saya. Tapi saya tidak lagi harus mengecilkan diri saya untuk tetap tinggal. Tepuk tangan meriah, para wanita berdiri memberikan apresiasi. Pesan-pesan membanjiri setelah itu. Anda memberi saya keberanian untuk melindungi kode program saya. Kakak laki-laki saya mengambil kredit atas pekerjaan saya. Sekarang saya mulai mendokumentasikannya. Keluarga bilang startup saya cuma hobi, sekarang tidak lagi. Saya membaca semuanya, membalas ratusan pesan. Daftarkan paten terlebih dahulu, jangan pernah bekerja gratis untuk keluarga. Tulis batasan di atas kertas. Integritas mungkin mengorbankan hubungan, tapi itu sepadan. Karier Bimo terhenti. Tidak ada pialang yang mau mempekerjakannya. Dunia kapal pesiar itu kecil, kabar menyebar cepat. Dia mencoba menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan kecil, tetapi tidak ada yang bertahan. Terakhir saya dengar, dia bekerja di bagian pemasaran properti tanah, bukan kapal. Jauh dari mimpi menjadi CEO. Ibu dan ayah menghilang dari lingkaran elit. Bisikan-bisikan di klub elit mulai terdengar. Klien lama menjauh.
Perusahaan Wicaksono goyah, penjualan turun 25%. Mereka mendatangkan orang luar untuk manajemen. Ayah mengundurkan diri. Ibu lebih jarang mengadakan pesta gala. Terisolasi di rumah mewah mereka, warisan yang retak. Tidak ada panggilan yang masuk karena saya telah memblokir semuanya. Tidak ada kunjungan, tidak ada pesan. Pemutusan itu bersih. Saya tidak mencari tahu tentang mereka. Saya membangun masa depan saya sendiri. Konferensi pers kemitraan itu kecil. Hanya tim saya dan jurnalis di kantor. Saya berdiri bersama CEO konsorsium. Arus data memberikan akurasi yang tidak tertandingi, katanya. Kamera menyambar. Bagaimana rasanya? Tanya seorang reporter. Seperti keadilan, jawab saya. Bukan balas dendam. Pekerjaan saya berharga, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Penilaian perusahaan meningkat 2 kali lipat sejak peluncuran. Kemitraan baru terus berdatangan. Tapi kesuksesan bukan intinya. Kebebasan adalah intinya. Setahun sebelumnya, saya duduk sendirian sementara mereka merayakan. Sekarang, tim saya memenuhi ruang tamu saya untuk merayakan hari raya. Tawa, pesanan makanan, tanpa tekanan ekspektasi. Dr. Hendra mengirim pesan dari Bandung. Bangga padamu. Nolan mengirim email tentang laporan dewan. Mereka akhirnya berdamai dengan kenyataan secara diam-diam. Ayah mencoba sekali melalui nomor yang tidak dikenal. Adinda, bisakah kita bicara? Hanya kita berdua? Saya memblokirnya. Ibu mengirim surat tulisan tangan. Kami merindukanmu. Perusahaan membutuhkanmu. Saya buang ke tempat sampah. Profil LinkedIn Bimo tetap membeku. Tidak ada pembaruan. Saya tidak merasa jumawa. Saya hanya melanjutkan hidup. Pelajaran ini melekat kuat. Patenkan sebelum berbagi apapun. Jangan pernah memberi konsultasi gratis kepada keluarga. Tulis batasan di atas kertas. Email, rekaman, NDA yang Anda kendalikan. Ikatan darah bisa putus ketika warisan lebih diprioritaskan daripada kebenaran. Putuskan hubungan dengan bersih. Bangun lingkaran Anda sendiri. Suara Anda layak mendapatkan ruang. Rebutlah. Jika cerita ini beresonansi, bagikan cerita Anda di bawah. Saya membaca semuanya. Sumber daya ada di deskripsi. Panduan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Lembar Kerja Batasan Keluarga, Jaringan Wanita dalam Teknologi. Terima kasih telah menyimak.